Pak Dwi, investasi emas itu kan makin populer di masyarakat gitu. Dulu orang sampai punya beberapa opsi untuk melakukan investasi emas itu, ada yang beli langsung ke Antam, terus ada juga lewat Pegadaian. Nah sekarang Bank Syariah juga kayaknya dalam tanda kutip ikut-ikutan di bisnis itu gitu. Nah itu bagaimana sih sebenarnya? Apakah memang masyarakat aman untuk mengikuti investasi semacam itu di Bank Syariah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bukan Nami Agus aja yang nanya nih, Insya Allah masalah emas. Emas itu ekonomi masyarakat adalah syariah. Keren kan? Nah, kita harus tahu emas itu adalah barang ribawi gitu ya. Ada, kalau di dalam hadis itu ada 6 ya. 1, 2 emas, perak. Nah, ini ilatnya, ini alat tukar, ya kan? Alat tukar. Kalau yang ketiga 4, 5, 6. Ini gandum, syair, jewawut, atau jewawut itu, kurma sama garam. Ini bahan makanan pokok. Nah, untuk masyarakat yang berpegang kepada hadis, yang dilarang itu kan bila terjadi pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, sudah itu gandum dengan gandum, sair dengan sair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini harus punya, yang harus dilakukan ada 2 kaidahnya, itu adalah mislan di mislin, terus sawaan di sawain, yadan bi yadin. Jadi ada 3 ya. Ini harus terpenuhi ya. Nah, kalau emas sama emas, perak sama perak, ini harus terpenuhi ya. Nah, kalau dia emas dengan perak, ini semua enggak, dia boleh berbeda, tapi hanya yadan biyadin, ketika emas dengan perak atau gandum dengan syair, atau gandum dengan kurma, atau gandum dengan garam, itu hanya satu, dia harus bersamaan, itu aja. Nah, sementara mereka ini ketika dia tidak membawa uang kertas, kan tidak masuk nih, kan uang kertas di luar. Nah, mereka yang punya pemahaman uang kertas tidak masuk alat tukar, padahal saat ini alat tukar kan. Nah, mereka cuma lihat nih hadis, uang kertas kan nggak ada. Maka mereka yang punya pemahaman ini uang kertas itu beda dengan emas, maka tidak ada punya ini semua. Jadi dia bisa beli, dia bisa secara kredit gitu kan, karena dia tidak masuk. Saat ini alat tukar itu adalah uang kertas. Uang kertas kan nggak ada dalam hadis nih. Ya, makanya ketika uang kertas ini beli emas, pertukaran uang kertas dengan emas itu nggak ada semua, hilang semua.
Ini hilang semua. Nah, sementara bagi yang meyakini tidak ini aja, nah karena ini adalah dikiaskan. Emas, perak dikiaskan saat ini adalah uang kertas. Nah, ini ada saat ini ada beras, jagung, sama sagu. Nah, ini masuk dia dalam kias ini. Nah, ketika dia masuk dalam kias, artinya dia masuk dalam barang-barang komoditas riba. Nah, ketika yang berpahaman uang kertas dia masuk sebagai alat tukar, sebagai pengganti emas perak ini, emas peraknya sama, emas perak ini tidak bisa digantikan, dia tetap komoditas riba. Ya. Nah, ada kias, di sini ada uang kertas. Nah, maka mereka yang punya pemahaman ini, ya, maka di saat inilah ketika emas dibeli, ya karena ini dia berbeda, dia dalam satu ilat, dibeli emas ini, maka dia tidak boleh dibeli secara kredit, karena harus mengikuti yadan biyadin. Ya, nih, kalau kita beli emas di bank syariah, orang yang berpahaman uang kertas termasuk komoditas riba, dia bisa beli. Uang kontannya ada, emasnya ada, nggak ada masalah di situ. Tapi kalau dia beli emasnya secara kredit, yang berpahaman ini jelas nggak boleh, karena harus yadan biyadin. Ya, jadi kalau yang boleh tadi dia tidak masuk nih uang kertasnya, dia cuma sesuai dengan hadis, sesuai dengan hadis. Nah, ini juga para ulama berbeda pandang di situ, ya. Tapi untuk kondisi ini narasumber melihat emas perak itu termasuk uang kertas sebagai alat tukar, maka narasumber tetap beli emas itu harus secara kontan, ya, secara kontan. Kalau kita emas itu untuk apa gitu kan? Ada kebutuhan nggak? Ini juga sebagai nasihat nih yang beli emas. Untuk apa kita beli emas? Karena kalau kita beli emas untuk menyimpan, ini hati-hati. Karena kalau kita untuk menyimpan itu kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, itu yang nyimpan emas ya, untuk kepentingan kita sendiri. Sementara kalau kita nyimpen di bank syariah harus di bank syariah, itu kita membantu masyarakat lain bisa memanfaatkan uang yang kita simpan tersebut. Karena bank syariah itu akan mengelola uang tersebut, ya, bagi masyarakat yang membutuhkan. Arti di sini ada aset kita itu bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu dalam rangka mengamalkan khairun nas dan fa'hum linnas. Ya, nih, jadi yang nyimpan emas dia hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka bisa diperhatikan, nanti silakan buka di surat At-Taubah ayat 35. Itu mereka yang menyimpan emas ini, itu nanti disetrika loh di neraka jahanam. Yang menyimpan emas. Padahal itu pembahasan tentang zakat. Tapi ternyata orang yang menyimpan emas. Nah, artinya apa? Memang betul-betul kita muhasabah deh. Yang menyimpan emas, ya, dia nggak mau rugi untuk dirinya. Orang lain rugi terserah, yang penting gua kagak. Tapi kalau kita nyimpan uang di bank syariah, kita sama-sama, kita bareng-bareng, kita ngembangkan bangsa ini sama-sama. Ya, nah, ketika kita masih ada kebutuhan, ya, yang namanya uang kertas, bank itu pasti dibutuhkan, karena disitulah tempat kita mengelola keuangan, baik yang membutuhkan dana maupun yang lebih dananya. Ya, kalau lebih dana kita investasi di bank syariah. Kalau kita butuh dana, kita supaya bank syariah investasi di kita. Jangan hutang. Nah, jangan hutang. Kalau kita mengembangkan usaha, tinggalkan hutang. Gimana Gus? Terus populernya investasi emas itu kan membuat orang-orang yang tidak punya uang tunai menjadi ingin punya emas juga. Akhirnya mereka beli emas secara mencicil gitu. Itu bagaimana untuk masyarakat yang lain menyikapi hal seperti itu? Apa ikut-ikutan kayak gitu juga biar punya emas juga? Bagaimana harusnya? Iya, Masya Allah ya. Ini kita memang masyarakat yang sering ikut-ikutan.
Ya kan? Sering kayak gitu kan. Orang beli emas, kita beli emas, tapi untuk manfaatnya apa emas? Cuman untuk nyimpen. Padahal kita hutang. Kita hutang. Hutang kita ini ditagih sampai akhirat. Hutang kita itu ditagih sampai akhirat. Sementara besok kita mati. Emasnya siapa yang dapat? Ahli waris. Ahli warisnya nggak mau bayar hutang. Kepikir nggak? Ahli warisnya nggak mau bayar hutang. Nah, kita ditagih sampai yaumil kiamat itu tentang hutang. Sementara emasnya dipakai sama istri kita, sama waris kita, dan dia lupa dengan kita. Loh, duniawi itu loh, kejadian gitu. Nah, gimana tuh? Masih mau seperti itu? Nah, makanya kita berharap para masyarakat kalau yang nggak punya uang jangan. Dan kalaupun punya uang, ya, kalau mau investasi, sedekah, infak, wakaf saat ini ada wakaf tunai gitu kan, itu produktif menghasilkan pahala untuk kita dan modalnya tidak berkurang. Ini kalau kita ingin investasi yang punya nilai akhirat. Tapi kalau investasi kita mengikuti hawa nafsu, ya, yang ingin mengejar dunia supaya wow, nah itu tadi ikut-ikutan kayak Ami Agus tadi. Ya. Nah, jadi kita berharap nasihat kepada masyarakat, ya, untuk sama-sama kita bangsa ini seperti saat ini karena kita masih pelaku riba, bukan karena yang lain. Tinggalkan riba, barokah ini bangsa. Ya, hutang boleh, hutang riba yang nggak boleh. Ya, hutang boleh, hutang riba yang nggak boleh. Ya, iya karena hutang itu ta'awun, tolong menolong, dan nggak boleh ada syarat di awal tambahan dan denda keterlambatan karena ini akad tabaru. Hutang boleh, yang nggak boleh hutang riba. Wallahu a'lam. Jadi ada dua pemahaman yang berbeda di sini ya Pak Dwi. Jadi pertama ada orang yang punya pemahaman bahwa yang menyamakan uang kertas itu dengan emas, Mengkiaskan ya. mengkiaskan uang kertas dengan emas sehingga dia akan, kalau dia menginginkan emas, dia akan membeli emas itu secara tunai, hanya secara tunai. Kemudian orang yang punya pemahaman yang lain, yaitu yang dia tidak mengkiaskan uang kertas dengan emas, dia akan bebas aja membeli itu karena dengan dia mencicil tidak apa memasukkan gitu. komoditas riba tadi. Baik. Mumtaz. Alhamdulillah, sudah azan maghrib. Waktunya buka puasa. Bismillah. Alhamdulillah, lega. Zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Artinya telah hilang rasa haus, telah basa tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat insya Allah.